Jangan puja Azhar. Bisyamsin, dengan menggunakan matahari. Wa badrin fid duja, juga rembulan di kegelapan. Wal kawakib. Ini ketika syair ini aku bacakan di depan Amirus Syu'ara-nya Azhar, Syalak Janib, dia keleng-keleng. Seorang kekasih yang rumahnya bidarrasatin, yang rumahnya ada di Darrasah. Ben, dirimu kan mendalami syair Arab nih. Dulu sampai punya puisi syair hadiah diadakan kepada grand saya yang diliput Al Jazeera. Memang ngomong-ngomong sekarang kamu punya syair nggak untuk dibacakan dalam podcast yang berkah ini, Masya Allah? Ya, ada nggak? Banyak. Ya, cuma mungkin beberapa syair yang sudah saya hafal ya, sama beberapa syair yang emang masyhur untuk Azhar atau untuk Grand Syekh. Ya, syair itu kan aku nulis syair tentang pujian juga ya, tentang romantisme. Ya paling sering romantis lah. Masih mudi, pemuda. Sebenarnya syair romantis tuh bukan bukan sesuatu yang aib ya. Bukan celah. Karena orang yang paling bagus dalam menuliskan sebuah hal-hal yang romantis itu para fuqaha. Misalkan kayak Imam Ibnu Hazm Andalusi punya kitab Tauqul Humamah. Tauqul Hamamah fil ullaf. Fil ulfati wal ullaf. Itu kitab terbaik tentang cinta yang dituliskan oleh seorang fuqaha, Az-Zahra. Itu kitab cinta. Makanya nulis Ghazali itu ya bukan aib gitu. Ya salah satu Ghazali yang pernah saya tulis itu sebanyak 30 bait syair. Saya tulis dalam waktu sekitar 2 hari kalau nggak 3 hari. Saya mengatakan ra'aitukuma sirral hawa taktumanihi walakin hawakuma minasyamsi adharu takhafani tafriqaz zamani hawakuma wa fil khawfi ta'mul hubbi thammat tatayyuru afil hubbi syakkun ya hubaibata manzilin bidarrasatin am fil muhibbit tahayyuru. Jadi kalau orang yang baca pasti adalah merasa gimana gitu. Artinya itu artinya apa itu, Ben? Ra'aitukuma sirral hawa taktumanihi. Saya melihat kalian berdua itu saling menyembunyikan cinta yang kalian miliki. Anjay. Walakin hawakuma minasyamsi adharu. Akan tetapi cinta yang kalian sembunyikan itu lebih terang dibandingkan matahari. Sangat jelas sekali, ngapain perlu ditutup-tutupi gitu. Takhafani tafriqaz zamani hawakuma. Kalian takut zaman itu memisah cinta yang kalian miliki. Anjay. Wa fil khaufi ta'mul hubbi thammat tatayyur. Justru dalam ketakutan itulah nikmat sebuah cinta. Kita takut kehilangan gitu. Afil hubbi syakkun. Apakah ada dalam cinta itu apakah ada sebuah keraguan? Ya hubaibata manzilin. Hubaibah itu tasghir dari kata habibah. Habibah. Ini belajar nahwu juga, belajar Arab itu. Hubaibata manzilin. Jadi tasghir itu kadang lilatofah, untuk sesuatu yang lembut. Kayak Husain itu karena beliau tuh lembut. Hubaibata manzilin. Seorang kekasih yang rumahnya bidarrasatin, yang rumahnya ada di Darrasah. Amfil muhibbit tahayyur. Apakah dalam seseorang yang mencinta tersebut ada keraguan atau kebingungan? Jadi saya mengatakan di sini afil hubbi syakkun ya hubaibata manzilin. Apakah ada keraguan dalam cinta, wahai orang yang rumahnya di Darrasah? Atau justru ada kebingungan dalam orang yang mencintai? Itu yang membuat syair. Ya setelah itu saya menuliskan, ya saya mensifati perempuan tersebut Ya jadi saya menulis Ghazali itu ya karena menyesuaikan umur ya. Ya kalau udah umur 50 ngapain? Udah punya istri, udah punya apa? Mungkin nulis bait hikmah. Saya juga menulis syair yang selain romantisme ada nggak? Saya menulis saya baca lagi syair tentang romantis yang paling saya suka ini. Ini saya mengatakan
aras sawada fi hijabin laha. Saya melihat hitam pada hijabnya dia. Ya, makanya saya ngelihat dia pakai kerudung hitam gitu. Yaluhu li kal hajaril aswadi. Hitam itu nampak kepada saya bagaikan hajar aswad. Ketika syair ini dibaca sama beberapa orang, dia tuh menafsiri dengan imajinasi mereka tuh kemana-mana. Padahal saya cuma ingin menyamakan hitamnya hajar aswad itu sama seperti hitamnya. Ya namanya penyair kan sering menyamakan gitu. Makanya penyair tuh nggak ada yang musyabihat. Itu di romantis. Saya juga ya nulis romantis tentang nabi, tentang yang lain gitu kan. Tapi kalau syair yang hikmah yang saya suka, yang paling saya suka itu ya. Saya mengatakan wa min ajabid dunya tajahulu hadhikin wa ajabu min hadza tahadzuku jahili. Saya ulang lagi. Wa min ajabid dunya, teman-teman hafal juga. Nanti saya ijazahkan gitu. Wa min ajabid dunya tajahulu hadhikin. Keajaiban dunia itu, salah satu keajaiban dunia itu berpura bodohnya orang-orang pintar. Orang pintar tuh berpura-pura bodoh. Wa ajabu min hadza, dan lebih takjub dibanding ini tahadzuku jahili. Pura-pura pintarnya orang bego. Itu aku suka satu bait syair itu. Yeah. Itu dari beberapa bait syair ya. Relate ya. Sekitar 30. Emang orang yang pintar tuh kadang pura-pura nggak tahu gitu. Tapi orang yang nggak tahu kadang pura-pura gitu. Ya udah zaman kayak gitu kan. Ini salah satu hikmah yang pernah saya tulis juga. Hikmah yang pernah saya tulis ya, wahdzar nasihataman fi qalbihi khabathun. Hati-hati nasihat orang yang di hatinya itu ada keburukan. Farubba nushin taro fi tayyihi hasada. Berapa banyak nasihat itu terselip di dalamnya sebuah hasad. Kandungan hasad. Ya banyak sih ya, itu syair yang hikmah ya. Ya teman-teman bisa lihat di Facebook pula. Promosi ya. Cuma syair hikmah ini sering teman-teman temui di Mutanabi. Misalkan Mutanabi itu menulis hikmah yang sangat bagus sekali, banyak hikmah-hikmah. Sampai dikutip sama Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Mutanabi itu, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Kalau orang tuh perilakunya buruk, itu pasti prasangkanya buruk juga. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Dia mempercayai apa yang dia tawahum, apa yang dia ragukan. Tawahum kan ragukan. Dia mempercayai semua apa yang dia ragukan. Percaya aja dia. Itu salah satu hikmah Mutanabi. Banyak hikmah Mutanabi. Misalkan seperti yang dikutip sama Imam Ghazali itu, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Bitala'ati syamsi mayuhnika an zuhali. Ambil apa yang kamu lihat dan tinggalkan apa yang kamu dengar. Makanya lebih percaya apa yang kamu lihat dibandingkan apa yang kamu dengar gitu. Bitala'ati syamsi mayuhnika an zuhali. Dalam cahaya matahari itu ada cahaya yang mencukupkan kamu daripada melihat zuhal. Zuhal itu kan matahari atau bintang yang sangat jauh gitu. Kamu cukup aja dengan matahari, nggak usah mendengarkan yang itu kan hikmah juga ya. Banyak di syair-syairnya Mutanabi. Ya nggak pas lah satu muhadharah ini. Ini kalau ngundang lagi. Iya bisa. Mahal, harus bikin daurah khusus ini ya. Itu di hikmah ya. Al-hikmah, ada lagi yang selain hikmah apa? Aku juga nulis tentang ya kemarin kan almarhumah nenekku meninggal. Aku sekitar sehari tuh nulis 44 bait syair. Karena emang penyair tuh bisa menulis syair tuh karena dua hal. Patah hati dan kesedihan. Oh gitu. Dan jatuh cinta yang tiga ya. Orang tuh kalau udah jatuh cinta terus patah hati atau sedih. Patah hati dengan dunia lah, enggak sama cewek tok ya. Itu bisa nulis syair dengan cara dia baca syair banyak gitu. Iya. Jadi aku menulis sekitar 41 bait syair. Aku di awalnya itu ya nggak aku terjemahin semua lah. Teman-teman belajar juga Arab. Siap. Kam fajja'al mautu ahbaban bima sana'a wa dhawwaqal maut wa dhawwaqal mautatal ula fatan faj'a. Wa sayyara al manzila al mahbuba sakinuhu qafran wa adzaba mafju'an ghadatan. Enggak paham kan?
nanti lah dipahami sendiri. Karena emang syair indahnya itu karena nggak semua orang paham. Iya, Itu betul. kalau Quran dipahami semua orang, apa bedanya Imam Fakhrul Razi dengan kita kan? Iya. Intinya itu sekitar 41 bait syair dan yang aku puji dari nenekku itu orangnya emang suka pemberi gitu. Aku sampai bilang itu lau mislaki jaddatun araina lana. Seandainya semua nenek itu seperti engkau. Lau kana mislaki jaddatun araina lana azma syababi ghadat ba'da ma yafa. Soalnya risa itu kan pujian juga. Seandainya nenek-nenek atau orang tua itu seperti engkau, wahai nenekku, itu pasti mereka akan memperlihatkan semangat orang muda gitu. Itu ya di kesedihan. Terus syair kan banyak. Iya. Syair itu banyak tujuan-tujuannya atau tema-tema dari syair itu banyak gitu. Iya. Ya apalagi syair yang aku tulis ya. Ya misalkan tentang Grand Syekh, tentang Grand Syekh. Azhar ya. Mm-mm. Aku menulis tulisan tentang Grand Syekh itu banyak sekali. Itu yang pop, yang viral itu kan ya. Yang viral itu awalnya alal azhari syarifi khairul matalibi wa izzun wa aliya'un wa fakhrun litaribi. Dalam Al-Azhar itu ada sebaik-baik cita-cita. Wa izzun dan kemuliaan, wa fakhrun wa aliya'un dan hal yang tinggi. Wa fakhrun dan kebanggaan li talibi bagi seorang pelajar. Huwal ka'batul gharra'u fil ilmi wal ula. Al-Azhar itu Ka'bah keilmuan dan kemuliaan. Yahujju bihat tullabu min kulli janibi. Semua orang tuh haji ke Ka'bah, ke Al-Azhar. Haji keilmuan ya, bukan dipahami salah dengan pahami. Terus aku katakan, aku di sini nggak muji Azhar. Cuma ketika nggak muji itu, aku justru pujianku tinggi. Misalkan ketika aku mengatakan gini, ala la tusyabbih azharan nuri fil ula. Jangan puji Azhar. Bisyamsin, dengan menggunakan matahari. Wa badrin fid duja, juga rembulan di kegelapan. Wal kawakibi. Jadi kamu nggak usah muji Al-Azhar itu dengan pujian dia seperti matahari, rembulan seperti rembulan atau seperti bintang-bintang. Jangan puji seperti itu. Kenapa? Afalna. Mereka itu bintang, rembulan, semuanya itu sinarnya pasti akan terbenam, hilang. Afalna. Wa ma fil azhari nuru afilun. Sedangkan cahaya Al-Azhar itu tidak pernah terbenam. Anjay. Asik. Walaisa sanahu fid duhuri bi ghaibi. Dan cahaya Al-Azhar sedetik pun tidak pernah padam gitu. Ini ketika syair ini aku bacakan di depan Amirus Syu'ara-nya Azhar, Syala Janib, dia keleng-keleng. Ya itu. Ya ini ya kita semuanya min fadlillah ya. Iya. Tapi di sisi lain Azhar itu diserang dari banyak elemen. Iya. Dari orang samping dan yang paling kiri dan yang paling kanan. Ya, satunya Azhar dibilang tatarruf, yang satunya dibilang penyembah kuburan gitu ya. Tapi ya Azhar tetap bodo amat, manhajnya gitu. Itu tentang Azhar. Terus aku tentang Syekh Thayyib itu aku puji Syekh Thayyib itu gini. Banyak pujian gue tentang Syekh Thayyib. Karena memang Syekh Thayyib itu sosok yang keren ya. Makanya ketika ada orang tuh nyuruh saya bikin syair, saya nggak kagum ke dia tuh kayak nusuk saya itu. Karena syair itu harus ada rasa kekaguman. Rasa kekaguman, karena syair itu kan dari kata syu'ur. Orang penyair itu orang yang paling baper. Makanya orang yang membawa perasaan terus gitu. Ketika ada perasaan kagum, ketika saya baca syairnya, ketika saya melihat Syekh Thayyib itu luar biasa sekali gitu. Sampai aku bilang, syuja'un. Syekh Thayyib itu seorang yang pemberani. Lihaqqin, dalam kebenaran. Allamal usda jur'atan. Syekh Thayyib ini mengajarkan keberanian kepada para singa. Jadi Syekh Thayyib itu mengajarkan keberanian kepada orang-orang yang berani. Idza qalahu zalat abatilu kadhib. Jika Syekh Thayyib itu mengatakan kebenaran, hilang semua kebatilan gitu. Ya namanya penyair kan intinya tinggi-tinggiin itu. Emang syair itu mabniun alal iddia. Syair itu dibangun atas iddia. Mengaku tak gitu. Mengaku-ngaku dia seperti rembulan, seperti apa gitu. Ya teman-teman kalau baca syair mungkin kaget itu penyair kok seperti ini gitu. Karena memang dia kadang-kadang nggak semuanya mengatakan apa yang tidak mereka lakukan gitu. Dan memang alamnya syair itu bukan alamnya orang-orang biasa.
Itu tentang Azhar ya. Ya. Tentang Azhar. Kemarin aku juga nulis tentang Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. 15 bait syair. Oh, ini gimana? Karena emang ya sebagai saya sebenarnya nulis bait syairnya Nahdlatul Ulama itu dari asar kayaknya deket-deket maghrib itu, 15 bait itu. Sebelum asar dikit, ya aku masa nggak nulis 15 bait untuk Nahdlatul Ulama lah. Akhirnya aku nulis Nahdlatul Ulama yang fakhar gitu kan. Anhidina ya Nahdlatul Ulama gitu. Udah hafal ini. Anhidina, alhamdulillah dia hafal ya. Keren banget udah dihafal puisinya. Anhidina ya itu kan dari bahar khafif. Khafif kan hifah, ada mudah itu. Ya kalau orang-orang Indonesia kan baca syairnya rebana gitu ya, jadi penerbang sama jadi pilot ya. Anhidina ya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama sendiri maknanya bangkit ya di seluruh bidang, di sastra, di semuanya di berbagai bidang, di ilmu kalam, di ilmu usul fiqh. Karena kita memiliki kebangkitan gitu. Anhidina ya Nahdlatul Ulama. Fanuhudul biladi fil ulama itu hikmah itu. Kebangkitan sebuah negara, bangsa itu dalam ulamanya. Ketika ulamanya hancur, negara hancur. Nah, makanya Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama, bukan Nahdlatul Awam. Gitu ya. Anhidina ya Nahdlatul Ulama. Urkudul izzah. Urkud itu kayak hentakan gitu. Urkudul izzah. Hentakan kemuliaan. Urkudul izzah. Aku gak hafal sebenarnya. Intinya aku menyebutkan kayak Syekhona Khalil, Syekh As'ad dan masai-masai dan harapan. Hadhihi nahdlatun. Hadhihi hadza apa? Hana Kornun. Sekarang udah datang satu abad itu. Hana Kornul hadarati tajlu. Firubaha ma'alimun bijalai. Sudah tanpa cahaya-cahaya Azhar itu atau cahaya-cahaya NU gitu. Ya, baik yang di Azhar maupun di luar Azhar gitu. Itu tentang NU. Terus syair tentang tentang romantis, kesedihan, multi bidang lah ya. Ya banyak sih, cuma ya beberapa ada yang saya share di Facebook, ada juga yang masih saya saya simpan, saya kumulkan gitu. Iya sih. Itu kan yang udah nggak jadi humul gitu. Iya. Itu tentang apa? Tentang syair. Ya intinya teman-teman yang nulis syair ya patah hati dulu lah. Atau jatuh cinta gitu. Tapi memang nggak harus. Pantesan jomblo terus ya. Makanya semangat terus, energinya nggak bisa habis. Ben, kita sudah ngobrol panjang lebar. Banyak banget ya. Kita sudah istifadah banyak banget dari awakmu, dari dirimu lah ya. Nanti kita undang lagi. Ya Allah. Intinya ya itu ya lah. Ya terima kasih banyak atas kembali. Gila, kita ini yang orang Jawa sentris ya, nggak begitu paham Arab ya, syair Arab, jadi pengen belajar Arab ini. Ya, intinya kita nyemangati orang untuk belajar bahasa Arab. Itu kan sebagai dakwah juga. Iya, mantap. Meskipun agak bucin dikit ya. Oke, Ben, terima kasih banyak, Ben. Nanti kita akan kembali insyaallah. Khair. Oke.